Oke, selamat malam teman-teman semua dan Ibu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya Ilham Darmawan dan berikut tugas yang saya kerjakan. Ini terkait dari pengujian SVM di mana untuk ini sudah dirubah. Beberapa yang saya rubah itu ada di poin 8 di mana saya membuat model classifiernya. Nah, ini model classifier ini saya bagi, eh, saya klasifikasikan antara antara linear, RBF, poli, dan sigmoid, di mana ada beberapa nilainya. Dan ini juga saya uji nilai SVC prediknya dan terakhir dan yang ini juga saya mencari kernel terbaik yang nantinya akan saya gunakan. Nah, berikut adalah fine tuning hyperparameternya. Di mana base parameternya itu saya mendapatkan filenya sama dengan 100 dan gammanya scale. Untuk CVF1 skornya saya mendapatkan 0,96. Selanjutnya mengklasifikasikan precision dan recall. Ini berikut datanya precision dan recall yang sudah saya dapatkan dan hasil akurasinya ini cukup baik. Dan selanjutnya ini menghitung akurasi testing. Nah, ini akurasinya juga cukup baik dan sensitivity-nya nilainya cukup besar. Sehingga ini kita bisa lakukan untuk SVM nantinya. Nah, ini sebelum SVM saya menggunakan fit model linear dulu. Nah, selanjutnya untuk model SVC-nya juga saya ganti jadi saya sederhanakan menjadi SVC. Lalu selanjutnya ini ada koefisien dan intercept. Nah, berikut adalah visualisasi hasil SVM yang saya buat. Nah, eh, berikut adalah hasilnya di mana dua komponen PCA. Dua komponen PCA ini ada komponen sumbu X dan sumbu Y, di mana PCA X ini menggunakan PCA 1 dan sumbu Y ini adalah PCA komponen 2. Ya, dan di mana artinya dataset awal ini memiliki banyak fitur yang direduksi hanya kedua dimensi saja supaya bisa divisualisasikan dengan mudah. Lalu dua kelas data ini untuk yang B sama M ini, nah B ini data yang biru dan M merupakan garis silang berwarna oranye, di mana kelas pertama yang B ini merupakan data binning pada dataset di dataset kanker payudara dan kelas kedua ini malignan. Jadi ini eh, merupakan klasifikasi biner. Selanjutnya untuk support vektor ini ditunjukkan dengan lingkaran hitam pada titik data di mana ini adalah sampel yang paling dekat dengan hyperplane atau garis pemisah antara sumbu X dan Y ini. Lalu juga mereka menentukan posisi dan orientasi dari decision boundary. Selanjutnya untuk ini decision boundary ini yang garis hitam ini, di mana garis hitam tebal ini juga merupakan dari decision boundary hasil training dari SVM dengan kernel linear. Dan garis ini memisahkan dua kelas antara B dan M dengan seoptimal mungkin pada SVM linear. Garis ini juga dihitung dari koefisien model W dan B tadi yang sebelumnya saya uji, di mana di sisi garis kiri ini mayoritas titik biru atau B nilai B-nya dan di sisi kanan ini mayoritas titik orange. Nah, untuk dari interpretasi hasil SVM ini di mana model ini berhasil membuat garis pemisah yang cukup jelas antara kedua kelas setelah data direduksi PCA dan ada beberapa titik
yang dekat atau mungkin bahkan salah satu sisinya, misalnya support vektor, juga secara keseluruhan pemisahannya terlihat cukup baik. Dan ini pemisahan ini semakin apa terlihat rapi dan bisa dibilang semakin baik model akurasinya. Nah, selanjutnya saya menerapkan model ini ke data testing. Nah, ini untuk mendapatkan kelas labelnya. Nah, ini berikut saya menyimpan data eh, apa? Data di Google Drive saya untuk menyimpan beberapa datanya. Bentar. Waduh. Nah, berikut data SVM hasil dari yang saya sudah lakukan. Ini hasil SVM-nya, klasifikasi datanya, sorry. Nah, ini berikut hasil, ini hampir sama. Namun ya tadi hasil SVM-nya. Begitu, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.